Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakaroni. Saya dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Saya di sini akan menjelaskan salah satu cita yang berjudul tentang memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Ibrahim Fikmaidrisi, Sarjana Hukum Magister Hukum. Cita Indonesia adalah visi besar yang mencerminkan arah pembangunan bangsa. Salah satu poin pentingnya memperkokoh ideologi Pancasila dan demokrasi dan juga hak asasi manusia. Nah, yang pertama itu ada memperkokoh ideologi Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa yang mengandung 5 prinsip utama. Yang pertama, ketuhanan; yang kedua, kemanusiaan; yang ketiga, persatuan; dan yang keempat, kerakyatan; dan yang kelima, keadilan sosial. Memperkokoh ideologi Pancasila bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, selanjutnya ada pendidikan ideologi Pancasila. Nah, pendidikan ini termasuk pendidikan formal maupun non-formal harus menanamkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila. Generasi muda pasti diberikan pemahaman tentang pentingnya Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, baik dalam bentuk suku, agama, budaya, maupun bahasa. Nah, baik, selanjutnya ada tentang pencegahan radikalisme dari ideologi bertenagaan. Penguatan Pancasila juga mencakup upaya merangkai paham radikalisme, ekstremisme, dan ideologi lain yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengawasan konten digital, diskusi publik, dan pengembangan toleransi di masyarakat. Nah, di dalamnya juga memiliki integrasi Pancasila dalam kebijakan. Setiap kebijakan publik harus berlandasan nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pemerintah perlu memastikan bahwa Pancasila bukan hanya semboyan tetapi diterapkan dalam praktik pemerintah dan pertimbangan atau pembangunan di Indonesia. Nah, yang kedua ada menguatkan demokrasi. Nah, demokrasi Pancasila adalah bentuk demokrasi yang berbeda dari demokrasi liberal. Ia mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tahap menghormati hak individu dan kebebasan berekspresi. Nah, selanjutnya itu ada meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, demokrasi yang kuat memerlukan atau membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, baik dalam pemilu, diskusi, kebijakan publik, maupun dalam pengawasan jalannya pemerintah. Hal ini dapat dicapai melalui edukasi politik, pemberdayaan masyarakat sipil, dan transparansi informasi. Nah, selanjutnya ada memperbaiki sistem politik. Nah, berisi tentang memperkokoh demokrasi juga berarti memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam sistem politik, reformasi birokrasi, pengawasan ketat terhadap pejabat publik, dan pemberian sanksi tugas bagi pelanggar hukum adalah langkah-langkah penting untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Selanjutnya ada menjamin kebebasan berpendapat. Nah, demokrasi memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kritik secara damai. Pemerintah perlu melindungi kebebasan berekspresi termasuk kebebasan pers sambil tetap menjaga kolaborasi umum. Nah, yang ketiga, menjunjung hak asasi manusia atau HAM. Penghormatan dalam perlindungan HAM menjadi indikator utama sebuah negara beradab. Memperkokoh HAM di Indonesia memerlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan hak yang sama dan perlindungan hak dasar. Nah, di dalamnya ini ada hak
dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan tempat tinggal layak harus dijamin oleh negara. Nah, program-program seperti pendidikan gratis, jaminan kesehatan nasional, dan bantuan sosial menjadi wujud nyata dan penghormatan terhadap HAM. Nah, selanjutnya itu ada melawan diskriminasi berbasis suku, agama, ras, gender, atau status sosial harus dihapuskan. Pemerintah perlu mengesahkan kebijakan yang melindungi kelompok namun seperti perempuan, anak penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Penyelesaian pelanggaran HAM, kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, baik di masa lalu maupun yang baru terjadi, harus ditangani dengan serius. Hal ini penting untuk menciptakan keadilan bagi korban dan memperkuat rasa percaya masyarakat terhadap hukum. Nah, selanjutnya ada promosi HAM di dunia internasional. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia perlu menunjukkan komitmen dalam mempromosikan HAM di tingkat global. Hal ini mencakup partisipasi aktif dalam forum internasional, ratifikasi konvensi HAM, dan diplomasi yang mendukung perdamaian dunia. Mengapa penting poin ini dalam Astacita Indonesia? Kita sebagai mahasiswa menjaga persatuan di tengah keberagaman. Pancasila, demokrasi, dan HAM adalah pilar utama untuk menjaga peradaban di negara dengan keberagaman seperti Indonesia. Nah, selanjutnya meningkatkan kualitas hidup. Demokrasi yang sehat dan penghormatan terhadap HAM memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya membangun citra positif di dunia. Nah, dengan memperkokoh ketiga aspek ini, Indonesia dapat menjadi teladan bagi negara dalam mengelola keberagaman dan membangun perdamaian. Sebagai mahasiswa, peran kita dalam memperkokoh Pancasila, demokrasi, dan HAM meliputi kita sebagai mahasiswa harus memiliki peran dalam memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Nah, itu memperkokoh ideologi Pancasila itu di dalamnya kita harus memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu ada menghormati keberagaman melalui dialog lintas budaya, ya, seperti bahasa dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada merangkai radikalisme dengan menyebarkan edukasi dan toleransi. Nah, selanjutnya itu ada menguatkan demokrasi. Nah, contohnya di dalam menguatkan demokrasi itu aktif dalam pemilu, diskusi kebijakan, dan pengawasan pemerintah. Nah, selanjutnya itu ada lagi menjadi penggerak transparansi melalui kajian dan opini kritis. Nah, ini berisi membentuk forum diskusi demokrasi di kampus. Nah, selanjutnya ada menjunjung HAM. Nah, di dalamnya berisi membela kelompok. Nah, ini juga melalui advokasi dan kampanye sosial. Nah, di dalamnya itu ikut kegiatan sosial untuk mendukung hak dasar masyarakat. Nah, ada juga mengkritisi pelanggaran HAM melalui tulisan dan aksi damai. Nah, selanjutnya itu ada tentang menggunakan media positif. Nah, menggunakan media positif itu contohnya sebarkan edukasi tentang Pancasila, demokrasi, dan HAM di media sosial dengan yang bijak dan yang tertata rapih. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada kolerasi. Nah, ini bekerja sama dengan LBM atau organisasi lain untuk memperluas dampak. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan.
Astacita Indonesia yang berjudul tentang memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia atau HAM. Nah, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.